Ketegangan Israel-Iran pecah pasca Israel menyerang Iran di beberapa lokasi vital termasuk fasilitas nuklir Natanz yang dikenal sebagai pusat utama pengayaan uranium milik Teheran. Lalu sejauh apa eskalasi konflik ini bisa terjadi? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Hikmah, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Ayu, sehat ya? Alhamdulillah sehat Prof. Prof. Hikmah, jadi kalau kita melihat hubungan antara Israel dan juga Iran, sebenarnya ini kan memang sudah dari lama panasnya. Lalu kenapa Prof. Israel akhirnya memutuskan menyerang Iran saat ini? Apakah benar karena takut akan kemajuan program nuklir Iran atau ada faktor lain yang membuat serangan ini terjadi? Baik, dugaan saya adalah sebenarnya ini semua di belakangnya adalah Amerika Serikat. Ada 3 alasan mengapa saya katakan Amerika Serikat berada di belakang ini semua. Karena pertama adalah pada waktu Presiden Donald Trump belum dilantik, dia mengatakan bahwa masalah Gaza akan diselesaikan dengan cara menyerang Iran. Karena menurut Donald Trump bahwa Iran menjadi katakanlah pihak yang berada di belakang Hamas, di belakang Houthi, di belakang Hezbollah. Yang kedua, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran terkait dengan kemampuan senjata nuklir Iran di Oman. Nah, Presiden Trump mengatakan kalau ini sampai gagal, maka Amerika Serikat akan melakukan serangan ke Iran. Dan kita tahu bahwa proses perundingan itu adalah gagal. Dan kemudian yang ketiga, Presiden Trump sebenarnya ingin memberikan pelajaran kepada negara-negara di Timur Tengah atau di banyak negara bahwa Amerika Serikat akan bersikap keras terkait dengan dukungan mereka ke Israel. Nah, tentu kalau Amerika Serikat langsung menyerang Iran, mereka tidak punya basis. Sehingga yang bisa menjadi tanda kutip proksi bagi Amerika Serikat adalah Israel. Israel tidak mungkin kalau tidak ada dukungan dari Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Iran. Karena dia akan tahu bahwa Iran akan membalas serangan dari Israel dan konsekuensinya dia akan mempertaruhkan nyawa orang-orang sipil yang ada di Israel. Nah, Israel berani melakukan ini karena ya tadi seperti saya katakan, ada blessing, ada persetujuan, bahkan mungkin koordinasi yang sangat erat antara intelijen Amerika Serikat dengan Israel, sehingga apa? Mereka tahu betul persis di mana keberadaan dari misalnya ilmuwan Iran yang akan mengembangkan senjata nuklir. Mereka tahu persis di mana pemimpin tertinggi garda revolusi Iran dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir yang ada di Iran. Namun demikian kita tahu bahwa Amerika Serikat akan mengatakan bahwa mereka tidak punya keterkaitan dengan yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Nah, sekarang kita harus menunggu bagaimana sikap Iran atas serangan dari Israel. Yang saya dengar ada sejumlah drone yang diterbangkan oleh Iran yang melakukan serangan ke Israel. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau misalnya serangan ini akan bereskalasi, Amerika Serikat bukannya tidak mungkin mereka akan menurunkan pasukannya, bahkan juga mempersiapkan senjata rudal yang berjarak panjang itu, ya, itu akan digunakan ke Iran. Nah, jadi ini akan mengeskalasi perang yang ada di Timur Tengah. Dan bukannya tidak mungkin bahwa Iran akan mendapat dukungan dari negara-negara lainnya, ya, seperti mungkin juga Korea Utara, Rusia, dan yang lainnya seperti itu. Prof. Hikmah, yang menarik juga seperti kata Anda, Amerika ini sudah mengatakan bahwa mereka tidak terlibat. Gedung Putih sudah menyatakan Israel menyerang Iran sendirian. Kemudian dari Donald Trump juga sempat menegur Netanyahu agar tidak menyerang Iran di masa perundingan nuklir begitu. Anda melihat ini memang strategi saja bahwa sebenarnya Amerika Serikat itu benar-benar adalah biang dari serangan ini? Nah, saya menduga hal tersebut seperti itu. Karena apa? Karena sekali lagi tidak mungkin kalau misalnya Israel
tanpa mendapat dukungan restu dari Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran yang konsekuensinya adalah mempertaruhkan rakyat dari Israel. Dan bagi Perdana Menteri Netanyahu ini juga pertaruhan untuk dia masih tetap menjabat sebagai Perdana Menteri, karena bukannya tidak mungkin rakyat Israel marah dengan tindakan dari Netanyahu yang memulai serangan ke Iran gitu ya, karena atas dasar apa gitu ya. Memang dalam konteks hukum internasional melakukan serangan itu hanya diperbolehkan untuk dua hal. Pertama adalah dalam rangka membela diri, self defense, atau yang kedua dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sampai hari ini tentu tidak ada Israel mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyerang Iran. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini dalam rangka self defense? Bagi Israel, iya, ini merupakan self defense karena apa? Ini yang disebut sebagai anticipatory self defense. Hak untuk membela diri tapi yang sifatnya antisipatif, karena Israel berargumentasi bahwa Iran sekarang ini punya kemampuan untuk membangun senjata nuklir dan tujuannya adalah untuk dilakukan penyerangan terhadap Israel. Nah, oleh karena itu Israel mengatakan sebagai tindakan antisipatif, hak untuk membela diri ini dia lakukan dengan melakukan penyerangan terlebih dahulu ke Iran. Nah, ini permasalahannya, tetapi masyarakat internasional termasuk kita Indonesia mengatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel ke Iran tidak berdasar menurut hukum internasional. Nah, ini yang harus dihadapi oleh Israel ya atas serangan ke Iran. Jadi ada tekanan-tekanan dari masyarakat internasional yang mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Dan sementara ini juga Sekjen PBB juga sudah menyampaikan kutukan tersebut ya terhadap Israel. Nah, tetapi sekali lagi kita harus melihat dalam beberapa jam ke depan ya bagaimana serangan balik yang dilakukan oleh Iran. Dari pemerintah Iran sendiri, dari Ayatollah Khomeini yang menjadi pemimpin tertinggi sudah mengatakan bahwa ini merupakan pernyataan perang dari Israel terhadap Iran dan Iran akan melakukan balasannya yang lebih besar lagi. Ya, Prof. Hikmah, ini juga yang ingin saya tanyakan ke Anda. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa jika Iran akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan balik secara besar-besaran ke Israel, ini akan meningkatkan eskalasi konflik wilayah dari mulai Arab Saudi, Turki, dan lain sebagainya. Anda melihat bahwa Iran akan memberikan serangan balasan demikian besarnya, lebih besar daripada yang dilakukan oleh Israel? Ya, saya lihat seperti itu karena pemimpin tertinggi revolusi garda revolusi Iran itu kan berhasil ditewaskan, ya. Dan ini ada di wilayah kedaulatan dari Iran, ya. Belum lagi ilmuwan-ilmuwan dan lain sebagainya. Sehingga bagi Iran mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan serangan balasan terhadap Israel yang lebih besar lagi. Tapi sekali lagi ya, karena Israel merasa bahwa dia akan mendapat dukungan dari Amerika Serikat, maka dia tentu nantinya kalau misalnya akan ada serangan dari Iran, bahkan sebelum ada serangannya dari Iran, Amerika Serikat akan melakukan serangan terlebih dahulu. Dan ini yang akan mengeskalasi perang di Timur Tengah, karena negara-negara lain itu akan bukannya tidak mungkin membantu Iran dalam berperang dengan Israel dan Amerika Serikat. Misalnya kayak Korea Utara itu tidak ada kaitan dengan mungkin Timur Tengah, tetapi kalau ada Amerika Serikat dia akan berhadapan. Misalnya saja kita lihat Ukraina, ya, di Ukraina itu ada sejumlah prajurit dari Korea Utara yang berada di Ukraina untuk melawan pemerintah Ukraina, ya, para angkatan perangnya Ukraina. Nah, jadi ini yang akan muncul gitu, ini bereskalasi, dan yang saya khawatirkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan bisa efektif menyelesaikan masalah ini karena adanya veto dari Amerika Serikat, sehingga apapun resolusi dari Dewan Keamanan PBB itu bisa jadi akan diveto oleh Amerika Serikat, sehingga itu yang membuat kefrustrasian dari masyarakat internasional itu untuk
berada di belakang Iran ya, termasuk saya lihat misalnya Turki juga sudah mengatakan bahwa mereka akan berada di belakang Iran seperti itu. Oke, Prof. Hikmah, kalau katakan saja kalau terjadi serangan balasan besar-besaran seperti prediksi Anda tadi, kemudian Amerika Serikat bergabung, Korea Utara bergabung, dan lain sebagainya, sejauh apa eskalasi konflik ini bisa berlangsung? Ini bisa lebih besar daripada konflik yang terjadi di Gaza? Oh iya, ini akan bisa lebih besar dan ini akan mendekatkan dunia ini ke perang dunia ketiga. Dan kalau misalnya perang dunia ketiga, nuklir yang berbicara ini ya artinya kita sudah mendekati kiamat. Nah ini yang tentu himbauan dari pemerintah Indonesia itu sangat tepat, yaitu kita minta negara-negara untuk menahan diri. Sebenarnya kita juga ingin bahwa Iran tidak melakukan tindakan balasan yang secara besar-besaran begitu ya. Karena apa? Kita berharap bahwa Dewan Keamanan PBB akan menyelesaikan permasalahan ini. Meskipun saya harus sampaikan di sini bahwa kita tidak bisa terlalu optimis bahwa Dewan Keamanan PBB akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena apa? Tadi hak veto dari Amerika Serikat yang bisa menggagalkan apapun draft resolusi yang akan dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Tetapi kalau misalnya dari negara-negara yang punya hak veto, itu mereka akan lebih condong ke Iran, ya, terutama setelah melihat bagaimana Perdana Menteri Netanyahu yang di-backup oleh Amerika Serikat melakukan serangan kepada rakyat di Palestina, di Gaza. Oke. Ya. Jadi misalnya Perancis kemarin Presiden Macron tone-nya itu adalah mendukung kemerdekaan Palestina dan kemudian beliau bahkan ingin menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi dengan Arab Saudi terkait dengan Palestina. Inggris juga sudah mengutuk tindakan-tindakan dari Israel yang berkaitan dengan serangan terhadap rakyat sipil. Demikian juga Cina, bahkan Cina memfasilitasi pertemuan Hamas dengan Fatah di Beijing, ya, dan kemudian juga Rusia, ya, Rusia yang mungkin tadinya orang mengatakan bahwa dia akan punya hubungan yang lebih dekat dengan Donald Trump, ternyata dalam konteks di Ukraina, Rusia itu terus melakukan serangan ke Ukraina. Bahkan himbauan dari Presiden Trump tidak didengar oleh Rusia. Jadi inilah yang membuat 4 negara pemegang veto di Dewan Keamanan PBB sebenarnya tidak akan memveto, tapi Amerika Serikat lah yang akan memveto apapun resolusi yang akan dihasilkan. Oke, Prof. Hikmah, seperti kata Anda, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan kecaman tidak setuju atas serangan Israel ke Iran. Tapi untuk Indonesia sendiri, dampak signifikannya apa, Prof? Ya, kalau misalnya perang ini akan bereskalasi, akan meluas, tentu rantai pasok di dunia ini akan mengganggu perekonomian kita, gitu ya. Lalu kemudian juga pertumbuhan ekonomi dunia akan terpengaruh dan ini tentunya akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, gitu ya. Dan ini kemudian semua negara akan khawatir bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah ini akan juga tanda kutip menular ke kawasan-kawasan lain. Nah, oleh karena itu tentu saat ini pemerintah harus mewaspadai hal ini, mencermati segala kejadian detik per detik, dan harus kemudian tahu betul apa yang akan diambil langkah-langkah yang tepat oleh pemerintah. Sekali lagi, kita kan punya perwakilan-perwakilan di luar negeri, perwakilan kita di Iran, perwakilan kita di Amerika Serikat, perwakilan kita di negara-negara Eropa misalnya, dan mereka ini yang sekarang harus aktif di dalam memberikan informasi kepada Kementerian Luar Negeri, pemerintah pusat, untuk kemudian akan diformulasikan seperti apa dalam rangka menyelamatkan bangsa ini, ya, kedaulatan Indonesia. Jangan sampai ini akan berimbas sangat luar biasa terhadap Indonesia, seperti itu.
Kita akan sama-sama melihat bagaimana gerakan eskalasi konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel selama beberapa jam ke depan. Dan kita berharap, seperti kata Prof. Hikmah, pemerintah sigap dalam menanggapi situasi ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Sehat selalu. Selamat malam.